Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang perancangan dan pengembangan kurikulum bersama dengan narasumber kita. Sekarang sudah ada tiga narasumber kita. Yang pertama adalah Kak Priska. Halo Kak Priska, apa kabar? Dan yang kedua ada Virus. Halo Kak Virus, apa kabar? Baik, selamat Dan siang. yang Rehan. Rehan, apa kabar? Ya, oke. Kali ini kita akan masuk kurikulum yang telah kami rangkum dalam beberapa pertanyaan. Oke, untuk segmen pertama kita awali dari Kak Virus dulu ya. Menurut Kak Virus, apa sih tujuan pembelajaran di Ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran, semisal kita akan memulai pembelajaran lewat eh, pembelajaran biasa, tapi topiknya tentang teks deskriptif lah, atau deskriptif teks lah, seperti itu. Jadi, tujuan pembelajarannya itu adalah setelah mengadakan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan bisa menyusun teks deskriptif sesuai dengan struktur, unsur kebahasaan, dan elemen-elemen terkait seperti grammar ataupun yang lain sebagainya terkait dengan teks deskriptif. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk bisa atau mampu mempresentasikan hasil karyanya tersebut di depan kelas. Seperti itu. Oke, berarti lebih fokus kepada apa prosesnya ya. Lalu bagaimana posisi kemampuan peserta didik jika dilihat dari tujuan pembelajaran? Baik, jika dilihat dari tujuan pembelajaran ya, itu saya rasa peserta didik sudah memiliki kemampuan yang cukup dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi. Semisal tujuannya itu terkait dengan teks deskriptif. Nah, tinggal mereka saja yang perlu bekerja keras untuk mencapainya, sehingga saya rasa posisi kemampuan peserta didik itu berada di posisi yang cukup. Jika semisal ada yang semisal kurang lah, ya otomatis kami akan membantu mereka untuk memenuhi atau bisa mencapai lah standar peserta didik yang diharapkan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Um, Kalau boleh tahu, apa tujuan pembelajaran desain seperti itu? Kira-kira bagaimana Mas penjelasan? Ya, karena semisal dengan dibuatnya tujuan pembelajaran, ya otomatis KBM itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa mencapai tujuan tersebut. Karena dengan kita membuat tujuan tersebut, ya otomatis tujuan tersebut itu ya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum ataupun CP ataupun TP yang sudah ditetapkan oleh kementerian seperti itu. Sehingga kalau kita sudah membuat kegiatan maksudnya tujuan pembelajaran yang saya sebutkan seperti tadi, otomatis apa saja yang kita lakukan dalam kelas juga terarah mencapai tujuan tersebut, sehingga apa yang dilakukan di kelas oleh siswa dan juga saya juga jelas dan semuanya bakal terarah menuju ke tujuan tersebut. Jika tidak ada ya otomatis ya bakal sulit, bakal mungkin hasilnya bakal melenceng dari tujuan pembacaan tersebut. Seperti itu, Mas. Oke. Um, untuk implementasinya, kira-kira contoh unjuk kerja seperti apa Mas yang Anda lakukan dalam proses pembelajaran kelas kira-kira seperti Nah, untuk contoh unjuk kinerjanya, sebentar. Ya, unjuk kinerjanya kan gini, kan setahu saya kan unjuk kinerja kan bisa banyak hal ya. Kan kita berkaitan dengan eh, UBD lah. Kita akan ngomongin tentang UBD. Nah, UBD itu ada menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasikan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan juga memiliki pengetahuan diri. Nah,
yang menjadi pusat atau yang saya pilih untuk unjuk kerja, untuk semisal tujuan pembelajarannya terkait dengan descriptive text itu adalah menginterpretasi atau menafsirkan. Ini karena yang namanya descriptive text itu kan siswa itu harus bisa memikirkan dulu contoh dari teks deskriptif itu seperti apa, kemudian mereka menafsirkan bahwa teks deskriptif itu tujuannya cuma satu, yaitu mendeskripsikan sesuatu hal dengan lebih mendetail, berbeda dengan teks report ataupun sebagainya. Dan juga mereka harus bisa, ya istilahnya kasih misal, dikasih tugas mendeskripsikan suatu binatang, otomatis mereka bakal mengobservasi binatang tersebut dan juga of course mereka bakal menginterpretasi atau menafsirkan berbagai hal. Misal contoh kudanil ya mungkin ada satu siswa memfokuskan pada kulit, kemudian makan dan sebagainya. Di sisi lain mereka membicarakan terkait dengan eh, cara mereka berkembang biak atau mungkin tinggalnya di mana dan lain sebagainya. Jadi unjuk kerjanya yang saya pilih untuk yang ini itu menginterpretasi atau menafsirkan sesuai dengan 6 unjuk kerja yang ada di dalam UBD seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Lalu untuk kriteria yang dinilai itu berdasarkan dari penjelasan Mas Virus tadi, kira-kira apa sih Mas kira-kira kriteria yang apa tuh namanya dinilai gitu, dalam yang dijelaskan Mas Virus tadi? Nah, untuk kriteria yang dinilai itu ada 4 hal. Yang pertama ada grammar atau tata bahasa, jelas, otomatis, kan mungkin enggak. Kedua ada vocabulary atau istilahnya ya penggunaan kata. Semakin banyak penggunaan kata, otomatis bakal semakin bagus. Kemudian ada structure. Structure di sini itu adalah tata kalimat, kemudian tata paragraf, kemudian hubungan antara paragraf dan sebagainya, dan terakhir adalah konten atau istilahnya ya hal yang dibahas seperti itu. Nah, semuanya itu dibagi menjadi 4 aspek. Ada very good, good, okay, sama yang terakhir adalah bad. Seperti itu. Oke, nah, Mas Virus. Oke, sekarang kita ke Mas Rehan ya. Bagaimana Mas Rehan pendapat Anda yang berkaitan dengan rancangan bagaimana cara menurut Anda, bagaimana cara menggugah pemikiran siswa untuk terlibat dalam ide-ide besar dan melakukan uji kerja. Nah, itu kira-kira gimana, Mas Rehan? Oke, jadi yang kita lakukan yaitu yang pertama adalah membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan relevan. Kemudian yang kedua kita harus melibatkan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik serta memberikan umpan yang konstruktif dan membuat suasana pembelajaran yang positif dan mendukung. Selain itu juga bisa dengan cara memberikan contoh atau model pembelajaran, menghubungkan materi dengan pengalaman nyata, dan memberikan kesempatan untuk berkolaborasi bagi peserta didik. Ya. Kira-kira nih Mas Rehan, kaitannya dengan memprovokasi peserta didik untuk membuat ide besar. Kira-kira situasi seperti apa sih yang bisa apa ya memicu peserta didik untuk membuat ide-ide besar, membuat ide-ide besar itu kira-kira seperti apa Mas Rehan? Jadi ada beberapa situasi yang untuk memicu itu ya. Yang pertama adalah memberikan tantangan relevan. Jadi ketika peserta didik ini diberikan masalah atau pertanyaan yang dekat dengan kehidupan mereka, maka mereka akan cenderung lebih termotivasi untuk mencari solusi yang kreatif. Yang kedua adalah memberikan kebebasan bagi mereka dan memberikan suasana yang aman dan mendukung, di mana peserta didik ini bebas untuk berbagi ide tanpa takut dihakimi, dan ini akan merangsang kreativitas mereka. Dan yang ketiga adalah memberikan contoh nyata. Dengan melihat contoh-contoh karya atau proyek yang sukses dari orang lain, dapat menginspirasi peserta didik untuk menciptakan sesuatu yang original. Oke.
Jadi itu ya Mas Rehan. Ya. Oke. Jadi bagaimana pendekatan penyampaian materi yang membuat siswa dapat terpacu keingintahuan dan minatnya terhadap materi tersebut? Karena bagaimana Mas Rehan? Jadi untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran yang variatif, misalnya diskusi kelompok, proyek atau permainan, atau studi kasus untuk melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua adalah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi siswa dapat melihat relevansi materi. Dan yang ketiga adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti gambar atau simulasi untuk mempermudah pemahaman. Yang keempat adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka dengan memberikan pilihan tugas atau proyek. Kemudian adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung supaya siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berkreasi. Dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif untuk memotivasi siswa dan membantu mereka memperbaiki diri dengan pendekatan yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan proses pembelajaran, kira-kira ketika pembuka dan pembelajaran terasa sulit, itu kira-kira solusi yang dapat diterapkan seperti apa Mas Rehan? Ya, jadi ada beberapa solusi ya. Contohnya yang pertama adalah memanfaatkan teknologi, dan yang kedua bisa dengan kolaborasi dengan teman, dan yang ketiga adalah membuat pelajaran berbasis proyek. Yang keempat adalah membuat kegiatan yang sifatnya kegiatan di luar kelas atau kegiatan ekstra di luar kelas, dan memberikan feedback atau apresiasi dari hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah adanya fleksibilitas dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih termotivasi dalam belajar di kelasnya. Kira-kira apa saja Mas Rehan membatasi peserta didik untuk berimajinasi dan keberanian mereka dalam menanyakan dan memutuskan sesuatu dalam proses pembelajaran berlangsung. Ya, jadi ada terkait dengan hambatan ya, ada beberapa hambatan ini. Berarti siswanya kurang aktif di kelas, ini ada beberapa faktor. Dari faktor siswa yaitu adanya minat belajar yang rendah, kemudian sulit memahami pembelajaran, kemudian mungkin juga terkait dengan kondisi fisik atau emosi dari mereka, dan kurangnya kepercayaan diri. Yang kedua adalah dari faktor luar atau eksternal, yaitu metode pembelajaran yang mungkin kurang menarik atau lingkungan yang tidak kondusif, dan hubungan antara guru dengan siswa yang kurang baik. Kemudian terkait dengan kurikulum yang terlalu rumit atau teknologinya yang kurang memadai. Faktor lainnya juga termasuk juga faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar yang kurang mendukung sehingga mempengaruhi siswa secara negatif. Oke, itu ya Mas Rehan. Ya. Berkaitan dengan eksplorasi ide besar. Nah, sekarang saya akan beralih ke Mbak Priska. Oke, Mbak Priska, bagaimana sih caranya supaya peserta didik terlibat di dalam proses pembelajaran di kelas dalam mengeksplorasi ide-ide besar mereka ketika pembelajaran? Kira-kira bagaimana Mbak Priska? Ya, menurut saya untuk melibatkan peserta didik dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting dalam pembelajaran itu ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Nah, yang pertama itu melalui pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini, guru dapat merancang proyek yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Misalnya, mengerjakan proyek yang berkaitan dengan isu sosial atau lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelas. Dalam pembelajaran, guru perlu menciptakan ruang untuk diskusi terbuka di mana siswa dapat berbagi pendapat dan ide. Kemudian yang ketiga, melalui studi kasus. Pembelajaran dengan studi kasus yang mengaitkan dengan teori dengan praktik nyata dapat membantu peserta didik melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari.
Dan yang selanjutnya melalui pembelajaran kolaboratif. Hal ini akan mendorong kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Lalu kegiatan belajar seperti apa, Mbak Rizka, eh, untuk menampilkan kemampuan puncak dari adik kira-kira seperti apa, Mbak? Ya, untuk kegiatan belajar yang dapat menampilkan kemampuan puncak siswa itu diantaranya adalah yang pertama melalui presentasi. Dengan siswa melakukan presentasi mengenai topik yang mereka minati dapat menunjukkan pemahaman dan keterampilan komunikasi mereka. Nah, yang kedua, kegiatan debat. Dengan siswa melakukan debat mengenai isu-isu penting dapat melatih mereka berpikir kritis dan mengembangkan argumen yang baik. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu melalui drama, role play, ataupun teater. Nah, meminta siswa untuk mempersiapkan dan memperagakan sebuah peran drama atau sketsa akan meningkatkan keterampilan berbicara, ekspresi diri, dan kerjasama mereka. Oke, Mbak Rizka, dalam kaitannya mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik tentang mengeksplorasi ide penting. Nah, menurut Mbak Rizka, kira-kira apakah diperlukan pembelajaran di luar kelas itu apakah diperlukan? Menurut Anda bagaimana, Mbak Rizka? Ya, menurut saya untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas atau pekerjaan rumah itu diperlukan untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik tentang ide-ide penting. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa diterapkan, di antaranya yang pertama melalui proyek penelitian mandiri. Nah, di sini guru dapat memberikan tugas yang mengharuskan siswa untuk melakukan penelitian di rumah maupun di perpustakaan mengenai topik yang relevan dengan pelajaran. Kemudian, melalui kunjungan lapangan, dengan mengorganisir kunjungan ke museum, pameran, atau tempat-tempat yang relevan dengan materi pembelajaran untuk memperdalam pemahaman mereka. Kemudian, yang ketiga bisa melalui dengan refleksi pribadi. Siswa dapat menulis jurnal refleksi tentang ide-ide yang mereka pelajari dan bagaimana mereka terhubung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dengan mengintegrasikan pekerjaan rumah yang kreatif dan pengalaman di luar kelas, siswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting dan menerapkannya dalam konteks yang lebih luas. Jadi seperti itu ya, kemukakan sama. Oke, kali ini kita kembali ke Mas Fairuz. Oke, Mas Fairuz, menurut Mas Fairuz, gimana sih membuat peserta didik untuk kembali memikirkan tentang mereka, tentang ide penting yang telah diajarkan? Seperti apa? Nah, untuk gimana caranya itu yang bisa dilakukan oleh guru untuk memberikan kegiatan umpan balik dalam peserta didik itu ada empat. Yang pertama adalah pemberian pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan pemahaman mereka terkait ide penting yang sudah mereka dapatkan. Jadi, kalau misal ada mereka yang bisa menjawab pertanyaan pemantik, berarti umpan balik atau hasilnya bisa ditunjukkan bahwa siswa itu atau peserta didik itu paham. Kalau misal nggak ada yang menjawab, berarti otomatis ada yang mungkin kurang atau mungkin sebenarnya malah justru kurang. Lalu kemudian ada pemberian kesempatan bagi salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan tentang ide-ide tersebut. Otomatis kalau bisa kita ngasih pertanyaan, ya tentu kita harus ngasih waktu untuk menjawab sama waktu untuk memikirkan biar peserta didik itu bisa memberikan jawaban yang terbaik. Biar nantinya kita bisa memberikan feedback yang lebih akurat juga. Lalu kemudian jika semisal peserta didik itu nggak jawab pertanyaan kita, ya kita berikan waktu. Kalau semisal ada yang jawab, maka yang lain yang nggak jawab bisa diberikan waktu untuk menganalisis, mengomentari hal-hal yang terkait dengan pertanyaan dan juga jawaban pertanyaan pemantik dan juga jawaban dari pertanyaan pemantik tersebut. Yang nanti kita tentu bisa mendapatkan umpan balik yang lebih akurat. Sama yang terakhir, kalau misal jawaban sama komentarnya itu ya kurang nyentuh atau kurang nyenggol ya dari topik ya, maka ya kita harus memberikan pembenaran serta penguatan terhadap hasil umpan balik yang telah dilakukan. Jadi ya diberikan jawaban yang benar seperti apa dan juga memberikan umpan balik dan juga motivasi kepada siswa-siswa yang telah melakukan kegiatan yang tadi. Nah, semisal contoh ada pertanyaan pemantik.
Dari descriptive text. Ya, kasih contoh. Imagine you have something you like, for example, book, bike, bicycle, actor or actress, pets, etc. How do you tell it to someone? Ada juga contoh yang lain, how do you describe something that is your liking to someone, and etc. Ya, seperti itulah. Intinya ya, dikasih pertanyaan, dijawab, kemudian dikomentari, kemudian kita kasih umpan balik atau ya motivasi seperti itu, Mas. Oke. Lalu Mas Fairuz, bagaimana sih bentuk dari bentuk produk yang ditentukan oleh peserta didik dalam kaitannya untuk penilaian diri dan umpan balik yang telah mereka eh, dapatkan? Kira-kira seperti apa, Mas Fairuz? Nah, untuk semisal penilaian serta umpan balik terhadap ya produk, kemudian unjuk kerja hasil peserta didik, guru itu bisa memberikan dua aja lah tindakannya. Yang pertama itu adalah memberi contoh yang at least lebih baik atau enggak ya agak setara atau hampir sama dengan peserta didik, biar mereka itu bisa mendapatkan gambaran, oh kalau semisal membuat descriptive text itu kita harus memberikan descriptive text yang memang peserta didik itu lebih cepat paham, tahu kalau bentuknya seperti itu, dan mereka nanti kalau seumpama disuruh nulis pada kerjaan setelahnya atau mungkin dikasih tugas dan terkait dengan descriptive text, mereka bisa membuat teks yang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Lalu kemudian tentu uh, yang lainnya itu adalah memberikan masukan positif atau motivasi lah, seperti apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan kepada peserta didik, biar mereka itu tahu, oh saya tuh bisa meningkatkan ini, oh saya perlu memperbaiki ini, oh saya bisa mempertahankan ini, terkait dengan produk atau unjuk kerja dari hasil peserta didik, biar mereka itu bisa ya istilahnya itu melakukan tindakan-tindakan yang bisa sesuai dengan target dari pembelajaran yang saat itu dilakukan. Ya, semisal descriptive text ya komentari, oh ini deskriptifnya kamu itu masih agak sedikit report text, kamu harus menggantinya seperti ini. Oh kalau misalnya ada kalimat yang ini kayak terkesan kayak report text ya, digantiin lah biar terkesan descriptive text dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Oke. Lalu untuk kaitannya si peserta didik, nah itu kira-kira bagaimana sih cara mendorong peserta didik merenungkan kembali pembelajaran dan kinerja yang dilakukan? Nah itu bagaimana, Mas Fairuz? Nah, kalau menurut saya ya, guru itu bisa melakukan dua hal terkait bagaimana peserta didik itu didorong untuk merenungkan kinerja pembelajaran dan ya of course hasil pembelajaran mereka. Yang pertama adalah memberikan atau meminta motivasi kepada peserta didik untuk melakukan penilaian diri serta evaluasi diri terhadap pembelajaran dan kinerja yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka dapatkan. Ya, semisal ya kalau misal descriptive text ya, sebaik apakah deskriptif teks yang kalian buat sudah sedemikian rupa itu, apakah sudah memenuhi ya aspek-aspeknya atau mungkin teksnya itu hampir sama dengan yang apa ya dengan yang dicontohkan atau yang lain, kemudian apa mereka sudah mempelajari dengan baik dengan teks deskriptif, maaf, atau bagaimana seperti itu, dan yang lain adalah memberikan motivasi agar tidak puas diri. Nah, motivasi tidak puas diri itu bertujuan agar kalau misalnya mereka itu ada yang puas diri, itu bisa apa namanya? Kalau ada yang puas diri itu otomatis perkembangan mereka itu terhambat karena ada sifat puas diri itu. Padahal masih ada ilmu-ilmu lain atau mungkin masih ada buatan teman-teman mereka yang lebih baik daripada buatannya dia, sehingga perlu diberikan motivasi agar tidak puas diri, bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang mereka buat itu bukan yang paling bagus atau yang terakhir, tapi masih ada yang lain sebagainya. Nah, untuk semisal contoh penilaian peserta didik yang penilaian diri peserta didik yang bisa dilakukan, yaitu adalah melakukan peer review atau bertukar lembar tugas atau bertukar hasil kerja, kemudian dicocokin lah apakah sesuai dengan kriteria atau tidak berdasarkan daftar rubrik ya. Kemudian setelah itu dari daftar rubrik itu setelah dinilai itu diberikan motivasi atau semisal ya perkataan-perkataan yang
berupa revisi atau mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan seperti itu. Nah, ya seperti itulah pendapat di KPM ya seperti itu, Mas. Oke. Wow, sangat detail sekali ya Ya, penjelasan Pak Idrus. Oke, sekarang kita kembali ke Pak Priska. Oke, berkaitan dengan penilaian diri dan evaluasi diri, kira-kira bagaimana sih menurut Mbak Priska supaya peserta didik dapat dibimbing untuk melakukan penilaian diri, evaluasi diri dan penyesuaian dengan konteks pembelajaran ke depannya? Itu bagaimana Mbak Priska? Ya, jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Nah, yang pertama, dengan panduan rubrik. Guru dapat memberikan panduan rubrik yang jelas untuk membantu siswa menilai pekerjaan mereka sendiri. Kemudian mengajarkan siswa untuk mencocokkan hasil pekerjaan mereka dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang kedua, dengan diskusi refleksi. Dalam pembelajaran, guru dapat menyelenggarakan sesi diskusi bagi penilaian mereka dan mendiskusikan kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Kemudian yang ketiga, melalui jurnal refleksi. Guru dapat mengajak siswa menulis jurnal tentang pengalaman belajar mereka dan proses penilaian diri untuk meningkatkan kesadaran mereka akan kemajuan dalam proses pembelajaran. Oke, oke Mbak Priska, lalu bagaimana cara supaya peserta didik dapat terlibat aktif dalam mengevaluasi hasil dari belajar kelas sendiri dan menetapkan tujuan untuk konteks pembelajaran yang mereka hadapi ke depan? Kira-kira bagaimana Mbak Priska? Ya, untuk itu ada beberapa cara agar peserta didik terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Nah, caranya yang pertama itu melalui penetapan tujuan. Guru dapat meminta siswa untuk menetapkan tujuan pribadi berdasarkan evaluasi diri mereka. Guru juga bisa menanyakan apa yang ingin mereka capai ke depannya. Kemudian yang kedua melalui presentasi atau refleksi. Hal ini dilakukan dengan mengajak siswa untuk mempresentasikan hasil evaluasi diri mereka kepada teman sebaya, sehingga mereka dapat mendapatkan umpan balik dan dukungan. Kemudian yang ketiga melalui kegiatan motivasi. Ini bisa dilakukan melalui aktivitas motivasional seperti papan visi atau sesi brainstorming untuk menginspirasi siswa dalam menetapkan tujuan yang realistis dan semangat belajar. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih Mbak Priska cara supaya membantu peserta didik untuk mengakomodasikan kebutuhan dan menyempurnakan kebutuhan tersebut untuk pembelajaran yang lebih lanjut? Ya, jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu peserta didik untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan mereka butuhkan dalam penyempurnaan lebih lanjut. Caranya dengan yang pertama itu melalui pembelajaran berbasis proyek. Guru bisa mengajak siswa merefleksikan proyek yang telah mereka selesaikan, kemudian mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua melalui umpan balik berkelanjutan. Memberikan umpan balik yang konstruktif sepanjang proses belajar untuk membantu siswa memahami kekuatan atau kelebihan dan area yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir melalui sesi refleksi terarah. Guru dapat mengadakan sesi refleksi di akhir unit atau di akhir pembelajaran untuk membantu siswa menilai apa yang telah mereka pelajari dan menentukan langkah selanjutnya dalam pembelajaran. Oke, wow, sangat kompleks sekali ya refleksi pembelajaran Mbak Priska. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Fairuz lagi. Oke, Mas Fairuz, kira-kira bagaimana cara berbagai kebutuhan gaya belajar
siswa sesuai dengan pengetahuan sebelum dan minat peserta didik yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira seperti apa? Nah, kalau semisal untuk bisa mengakomodasi peserta didik yang macam-macam lah, ya tentu sebelum memulai KPM ya saya melakukan pemetaan dulu pada minat, profil belajar, dan juga kesiapan belajar peserta didik. Selanjutnya saya juga bisa memberikan tugas atau pendekatan melalui hasil pemetaan tersebut, sehingga bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik dan memudahkan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya pemetaan itu yang biasa saya lakukan itu menggunakan pretest. Ya, intinya adalah pretest itu adalah sebuah tes uji pengetahuan yang hasilnya bisa membantu saya menemukan aspek-aspek apa saja yang saya ingin ketahui terkait dengan siswa-siswa ataupun materi sebelum saya menentukan KPM. Jadi saya bisa tahu, oh siswa A ini kurangnya di sini, saya nanti bisa kasih ini. Oh kalau misal siswa ini kurangnya ini, saya bisa kasih ini, dan lain sebagainya. Intinya ya, saya harus mengetahui dulu siswa saya dengan cara pretest, bisa terkait dengan ilmu pengetahuan, kemudian kesiapan siswa, dan sebagainya. Sehingga nanti bisa pas KPM itu saya bisa memberikan ya performa yang bisa mengayomi semua siswa yang notabene berbeda-beda seperti apa yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan seperti itu. Oke. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran jika dalam prosesnya terdapat perubahan kondisi? Nah, bagaimana Mas Fairuz kira-kira? Ya, kalau semisal ada perubahan kondisi ya membuat alternatif atau jalan lain atau strategi penyesuaian baik dari segi konten, lingkup materi, proses, produk, serta lingkungan belajar. Ya biasanya ya saya menggunakan diferensiasi belajar sesuai dengan metode yang ada seperti diferensiasi konten, proses, atau produk. Ya semisal saya ada alternatif atau semisal kayak nggak ada pas saya mengajar biasa gitu nggak pada efektif lah saya bisa menggunakan diferensiasi konten maksudnya adalah saya membagi materi belajar yang diperlukan oleh siswa semisal siswa ada yang kurang di language feature lah dalam teks deskriptif maka saya akan memberikan materi terkait dengan language feature dan siswa yang kurang paham di bagian structure dengan structure, grammar dengan grammar, dan seterusnya. Biar mereka itu lebih terfokus terkait dengan descriptive text. Lalu kemudian kalau misal alternatif dari diferensiasi konten itu enggak apa namanya bukan jalan baik ya menggunakan alternatif dengan menggunakan diferensiasi proses ya proses ya tentu dengan mengajarkan sesuai dengan learning modalities dari setiap siswa ada visual, auditory dan kinestetik ya kalau misal siswanya itu cenderung visual maka saya memberikan materi yang sesuai ya kasih presentasi bacaan atau hal-hal yang bisa menarik perhatian siswa-siswa yang visual atau istilahnya gambaran lah. Lalu kemudian kalau misal auditori ya kasih rekaman lah atau mungkin materi pendengaran terkait dengan deskriptif teks yang sesuai atau cocok dengan mereka yang menggunakan auditori. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Jadi kinestetik itu kadang-kala ya menggunakan permainan lah atau menggunakan metode-metode lain yang bikin mereka tuh gerak. Selain gerak, mereka juga bisa memahami materi-materi yang terkait dengan deskriptif teks. Nah, yang terakhir yaitu ya diferensiasi produk. Kalau misal kalau kontennya itu ya nggak cocok, kalau misal menggunakan posisinya nggak cocok, maka cara terakhir ya yang menggunakan diferensiasi produk. Ya dalam penilaian sumatif kan sebenarnya kan kita dalam kurikulum merdeka kan kita nggak bisa ya menggunakan penilaian sumatif tes terus gitu nggak bisa. Kadang-kala kita harus menggunakan PJBL atau project. Nah, projectnya ini itu bisa apa ya, di macam-macam lah. Nggak hanya video. Kadang-kala kalau misalnya yang visual kita kasih tugas yang buat infografis. Kalau yang kinestetik membuat vlog. Kemudian kalau membuat auditori yang membuat rekaman terkait dengan descriptive text dan lain sebagainya. Nah, dengan itu ya diharapkan kita bisa menilai anak-anak sesuai dengan VAK-nya,
Mereka juga bisa mengumpulkan ya pekerjaan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Dan tentu itu sudah diharapkan apa yang kita lakukan itu juga sudah bisa menjadi alternatif. Kalau misal cara-cara klasikal atau cara-cara metode-metode lain yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu kayak kurang cocok. Mungkin ya seperti itu. Tapi nanti ya tergantung gurunya lah mau alternatifnya seperti apa. Mungkin seperti itu aja, Mas. Oke, sangat padat sekali penjelasan dari Virus. Sekarang kita kembali ke Mas Rehan. Oke, Mas Rehan, bagaimana sih pengalaman belajar yang baik untuk mengembangkan pemahaman anak didik? Kira-kira pengalaman belajar yang seperti itu. Oke, jadi terkait dengan pengalaman belajar yang paling baik untuk memperdalam dan mengembangkan pemahaman peserta didik melibatkan pendekatan pembelajaran aktif dan teori konstruktivisme. Nah, dan di sini ada beberapa contoh dari pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah problem based learning. Dalam hal ini peserta didik diharapkan pada masalah nyata atau simulasi yang relevan terhadap materi yang dipelajari, sehingga mereka diminta untuk menganalisa masalah dan mencari informasi serta menemukan solusi secara mandiri dalam kelompok. Yang kedua adalah bisa menggunakan cooperative learning. Dalam hal ini peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Setiap individu dalam kelompok memiliki tanggung jawab dan kontribusi untuk meningkatkan kolaborasi dan tanggung jawab antar siswa. Dan yang terakhir adalah bisa menggunakan project based learning. Dalam hal ini melibatkan proyek jangka panjang yang kompleks di mana siswa ini mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan produk akhir. Hal ini meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam karena siswa harus menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam konteks yang lebih luas dan nyata. Oke. Lalu bagaimana Mas Rehan cara mengenalkan siswa ketidakpahaman siswa terhadap Ya, jadi untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam pembelajaran baik antara guru atau siswa, penting untuk mengadopsi beberapa strategi yang mendukung komunikasi yang jelas, pelibatan aktif, dan umpan balik yang efektif. Di antaranya adalah yang pertama adalah komunikasi yang jelas dan terstruktur, yang kemudian pemberian umpan balik secara teratur. Selanjutnya adalah penggunaan media visual dan interaktif, serta mengajukan pertanyaan dan klarifikasi. Dan yang terakhir adalah memberikan aktivitas kolaboratif dan diskusi kelas. menurut Mas Rehan bagaimana cara memaksimalkan keterlibatan dan aktivitas siswa dalam Dan dalam memaksimalkan keterlibatan siswa atau dari kelas ada beberapa hal ya. Jadi dalam mengatur atau mengurutkan pengajaran serta pembelajaran secara efektif memerlukan perencanaan yang cermat supaya memaksimalkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Jadi di sini ada beberapa strategi, di antaranya yang pertama adalah pendekatan pembelajaran berbasis tujuan atau backward design. Ini terkait dengan UBD ya. Jadi memulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan kemudian baru menyusun langkah pembelajaran untuk mencapainya. Yang kedua adalah akurasi pengetahuan awal. Jadi sebelum memulai pembelajaran ajak siswa untuk mengaktifkan pengetahuan atau sebelumnya yang relevan dengan materi yang dia pelajari. Kemudian yang ketiga adalah mengurutkan materi secara hierarkis atau spiral. Jadi di sini harus mengurutkan materi dari yang paling sederhana ke yang lebih kompleks, atau menggunakan pendekatan spiral di mana materi yang sama diulang pada tingkat yang lebih dalam dan lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode pembelajaran berbasis inquiry atau discovery. Jadi memberikan siswa kesempatan untuk belajar melalui eksplorasi dan penemuan. Metode ini meningkatkan keterlibatan karena siswa secara aktif
terlibat dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Oke, wow, kompleks dan padat sekali ya penjabaran dari Mas Rehman dan eh, serta Mas Fairuz dan Mbak Rizka. Tapi sayang sekali saat ini kita sedang berada di acara dalam eh, oke, dan sekarang kita sudah berada di acara. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kami, yaitu Mas Fairuz, Mas Rehan, dan Mbak Rizka. Oke, bertemu lagi di perbincangan selanjutnya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.